Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika, hanya di Keeng. Jangan sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir episode nanti, Anda sudah ada yang menemani. Di episode kali ini, saya akan membahas suatu acara yang harusnya dikenang sebagai perayaan dan juga sumber kebahagiaan bagi para pengunjung yang datang. Namun nyatanya, acara ini justru berakhir dengan tragis. Alih-alih menjadi kenangan terindah untuk umat manusia, peristiwa ini justru menjadi mimpi buruk yang akan masih menghantui kita sampai beberapa dekade ke depan. Cerita berawal pada tahun 1986, di mana ada salah satu festival balon terbesar yang bertempat di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Festival ini dinamai Balloon Fest 1986. Festival balon ini juga merupakan suatu acara penggalangan dana dan juga pemecahan rekor yang bertujuan untuk melepaskan 1,5 juta balon berisi helium secara serentak pada tanggal 27 September 1986. United Way of Cleveland di Ohio waktu itu memutuskan untuk melakukan penggalangan dana, di mana orang-orang bisa ikut berpartisipasi dengan $1 per balon. Dan pada saat yang bersamaan, mereka juga bertujuan untuk memecahkan rekor dunia, yakni pelepasan balon terbesar dan juga serentak yang sebelumnya dimiliki oleh event lain. Event tersebut diadakan di Anaheim, California, yang mana waktu itu bertujuan untuk merayakan 30 tahun berdirinya Disneyland. Acara ini membutuhkan perencanaan yang cukup lama, yakni sekitar 6 bulan, di mana waktu itu sampai dibutuhkan ribuan relawan untuk menyiapkan 1,5 juta balon yang ditiup secara manual tersebut. Balon itu disiapkan dengan sebuah jaring besar yang dibuat di Public Square, Ohio. Pada pagi hari tanggal 27 September 1986, bahkan sudah dari malam sebelumnya, sudah terdapat 2.500 relawan dan juga mahasiswa yang bersiap untuk meniup balon helium tersebut.
Balon itu disiapkan di dalam tempat sampah plastik besar yang ditempatkan di kuadran barat daya alun-alun. Jaring raksasa yang disiapkan digunakan untuk menutupi kotak dan juga menahan ribuan balon yang akan terbang ke udara. Sampai akhirnya balon harus dilepaskan lebih awal karena ada laporan yang menyebutkan kalau badai akan datang. Pada siang hari pukul 1:50 pengekang akhirnya dilepas. Kemudian massa karet serta gas yang sangat besar kemudian terangkat ke udara sehingga para penonton melihatnya dengan rasa kagum. Awalnya, acara Festival Balloon Fest terlihat sangat meriah dan juga dipenuhi dengan tepuk tangan. Namun, dalam hitungan menit saja, acara dengan pemandangan spektakuler tersebut berubah menjadi bencana karena badai yang tiba-tiba datang. Hari itu, cuaca langit Ohio sangat mendung, disertai dengan angin kencang yang bertiup ke arah utara, yang mana itu jauh dari kondisi ideal untuk melepaskan jutaan balon yang berisi helium. Akhirnya, hujan besar pun turun, sehingga menyebabkan balon yang terbang ke udara tadi jatuh kembali ke kawasan kota. Hal ini banyak menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan properti, dan juga sampai menghalangi pencarian 2 orang nelayan yang berada di Danau Erie. Ratusan sampai ribuan balon yang menutupi Danau Erie membuat tidak memungkinkannya orang untuk melakukan pencarian di danau tersebut. Sampai akhirnya nasib mengenaskan 2 mayat tersebut harus ditemukan di pinggir pantai. Hal ini berakhir kepada para istri kedua nelayan tersebut untuk menggugat United Way ke pengadilan. Balon yang melayang juga mengakibatkan landasan udara yang ada di tepi Danau Burke ditutup selama 30 menit. Dilaporkan juga banyak kecelakaan mobil yang terjadi diakibatkan para pengemudi yang ingin menghindari ribuan balon yang ada di hadapan mereka. Belum lagi katanya, beberapa satwa harus terdampak juga oleh acara ini. Seperti misalnya burung-burung yang bertabrakan satu sama lain, sampai dengan ikan-ikan yang harus keracunan karena mereka memakan bekas balon yang jatuh ke dalam air. Akhirnya, acara Balloon Fest harus dikenang karena mereka mengakibatkan 2 nyawa harus melayang, menghabiskan jutaan uang di pengadilan, dan juga tentunya dampak lingkungan yang sangat buruk, terutama flora dan juga fauna yang terkena langsung dampaknya yang berada di wilayah tersebut. Guinness World Record juga akhirnya harus mencabut rekor yang dipecahkan oleh United Way. Hal ini dikarenakan karena lebih banyaknya dampak negatif dari acara yang mereka buat. Bahkan, keluhan tentang acara ini juga sampai ke negeri tetangga yaitu Kanada, di mana para pengunjung pantai seperti berjalan di lautan balon bekas yang sangat mengerikan. Meskipun acara ini sudah berlalu lebih dari 3 dekade, Balloon Fest 1986 akan tetap dikenang sebagai salah satu momen bersejarah umat manusia yang sangat kontroversial. Peristiwa ini akan diingat bukan hanya tentang kegagalan, tetapi juga tentang bagaimana manusia seringkali lupa untuk memperhitungkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Itu dia kisah keeng yang saya bisa sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa untuk menonton kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di Keeng. Jangan sombral. Cerita